nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang diberkati dan dicintai Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Fresh anointing people say, I grow, I go, and I glorify. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Berikan senyum kiri kanan depan belakang Bapak Ibu. Kita mengalami sukacita pagi hari ini. Semua umat yang siap memuji menyembah, kita angkat tangan kita, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat perkenanan Tuhan dalam setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Engkau mengambil alih seluruh hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mulai dan kami tabiskan ibadah raya Betania Fresh Anointing yang dahsyat luar biasa. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang hebat, Yesus Kristus Tuhan. Yang kami sembah, yang kami muliakan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Semua yang siap memuji berkata, amin. Berkata, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Amin, amin. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Katakan kasih-Mu
sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih atas jemaat Tuhan saja katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari angkat suaramu, angkat hatimu lebih lagi buat Tuhan, sebab begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berakhir, memancarkan cinta-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, amin, atas cinta-Mu. Angkat suaramu, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, cinta-Mu. Amin. Kasih-Mu lebih besar Tuhan. Amin. Kesetiaan, terima kasih, terima kasih atas, lagi katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Selamanya Engkau, selamanya Engkau kami puji. Amin. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Berikan tepuk tangan sorai-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami
kekuatan pengharapan kami. Hanya Engkau yang kami sembah, sebab Engkau yang layak menerima pujian kami Bapa. Haleluya, kami sembah Engkau, sebab Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus, Engkau yang layak, Engkau Raja kami, Yesus. Haleluya, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Engkau yang Bapa yang memperdulikan setiap kami, Yesus. Kaulah sahabat kami Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Kami ada untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini, kami ada untuk memuji Engkau, Yesus. Kasih-Mu, kasih-Mu, Engkau mencintai setiap pribadi kami, Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, Yesus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya kami mau menjemah Tuhan, saya kami mau melompat bagi Tuhan. Semua yang siap memuji berkata amin. Haleluya. Tuhan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita takkan pernah meragukan kasih Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup. Hey, hey. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah di tempat ini, bagiku. Alami dengan iman, dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Tuhan menuntun setiap kita. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Sebab Engkau Raja dalam hidup kami. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Selagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Come on say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Jemaat Tuhan saja katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau. Mana suaranya buat Tuhan? Lebih kencang lagi buat Tuhan. Yes, kami imani, kami deklarasikan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami berjalan, jalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, masih siap buat Tuhan? Haleluya. Sebab Dia Allah yang tidak tertandingi. Haleluya. Perbuatannya ajaib. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Yes, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya ya heran? Tak ada kerajaan-Mu ya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu. Sorak-sorai kemenangan buat Allah kita.
Come on say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Dia Yesus. Hanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa, sebab Engkau tidak ada yang melebihi Engkau, tidak ada yang setara denganmu. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. Come on. Musik menyembah Tuhan. Yes. Haleluya. Haleluya. Siap-siap Bapak Ibu, bersama dengan saya katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Benar Tuhan, hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal Tuhan. Sorak-sorai yang bagi Tuhan. Prosper people say, I grow, I go, and I glorify. Kita persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami berharga Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Yesus. Kami spesial Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku
tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus. Aku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Tuhan. Amin. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidup kami. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, amin, ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus sahabatku. Imani setiap lagu ini Bapak Ibu Saudara. Betapa ajaibnya Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Benar Tuhan, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa kami lebih dekat, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan ku angkat tanganku, kami menghadap tahta kasih karunia-Mu. Amin. Tak sekalipun Kau tinggalkanku Yesus. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu. Amin, amin. Syukur bagi kesetiaan-Mu.
di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku menata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Amin. Yesus sahabatku. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kau sahabat kami, Kau yang memperdulikan kami Tuhan. Oh, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidup. Katakan dengan lembut. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sah. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidup. Sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Lebih lagi katakan, ku memandang wajah-Mu, ku memandang wajah-Mu. Amin. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tangan
sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun kau sekali lagi tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus itu baik, Yesus segala-galanya. Haleluya, amin, 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 amin. Sirarara masih, Yesus baik, Yesus baik di dalam hidup kami. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kami, kasih setiamu selamanya, kekal selamanya. Oh, oh, oh. Amin, amin, amin. Haleluya. Shirararao. Amin. 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 Yes Tuhan. Ya Bapa, Tuhan baik. Ku mau selalu bersyukur padamu, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, yang selalu ada bagi kami. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang agung, Kau Bapakku selamanya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur padamu. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari bersyukur di hadapannya. Tuhan baik, Yesus baik. Oh, ya. Dengan apa membalas. Haleluya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
di hadapannya. setia. Lebih seru lagi katakan, haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Yes, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Haleluya. Katakan lagi, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang haleluya. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kau Bapakku yang setia, sampai selama-lamanya tetap setia. Kesetiaan Tuhan padamu dan pada saya tidak akan pernah berubah. Sekalipun situasi berubah, sekalipun hatimu berubah, sekalipun komitmenmu berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah padamu. Pegang itu, deklarasikan itu. Maka Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih, mari renungkan kembali, pikirkan kembali apa yang selama ini Anda katakan, apa yang selama ini Anda perkatakan. Maka lihat, sesuatu yang kau perkatakan dengan baik, maka yang baik juga akan datang padamu. Mulai hari ini, robah semua perkataanmu. Mungkin sebelum September ini, banyak perkataan yang tidak jadi berkat yang kau ucapkan. Mulai September ini, mari perkatakan. Setiap perkataanmu, setiap pikiranmu, setiap deklarasimu, perkatakan yang baik. Maka semuanya sesuatu yang baik akan terjadi padamu. Terima firman Tuhan. Semua yang mau menerima firman, sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Prosperous people, I grow, I go, I glorify. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Baik, shalom. Baik, kita berdoa supaya secepatnya tempat ini pakai AC ya. Amin ya. Pelan-pelan. Sudah selesai yang sana ini nanti plafon. PVC-nya sudah ada sebagian, Bapak dan Ibu boleh lihat ke atas itu ya. Nah, masih disimpan di atas. Tahap berikutnya PVC harus dipasang dan AC dipasang. Tapi nggak apa-apa. Daripada senam di luar sana, kita senam di sini aja kali ya. Semua berkeringat kan? Amin? Amin? Ya. Terima kasih Pak, sudah hadir kembali lagi. Pak Nelson, Ibu, keluarga, dan Edi juga, terima kasih ya. Selalu datang ya dari Palangkaraya ya. Baik, Mama Nita juga ya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak dan Ibu dan Saudara, coba renungkan, coba pikirkan kembali apa yang selama ini Anda berkatakan. Ya, apa yang selama ini Anda berkatakan. Maka hati-hati dalam setiap perkataanmu. Ya, hati-hati dalam setiap perkataanmu. Nah, lihat di dalam Amsal 13 ayat 3 sebelum kita masuk di dalam tuntunan, ya. Penguasaan diri, ya. Penguasaan diri berarti mampu mengendalikan
lidah. Itu penguasaan diri. Bapak dan Ibu kalau ada di meja makan, Anda tidak mampu mengendalikan lidah, bahkan sampai sendoknya pun Anda bisa makan. Nah, gitu ya. Maka lihat, penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah. Bukan mampu mengendalikan uang, bukan mampu mengendalikan posisi, bukan mampu mengendalikan jabatanmu. Tetapi lihat, di sini firman Tuhan berkata begini. Coba dengar semua, penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah. Bertahan yang terlalu, lihat ya, sekali lagi, penguasaan diri itu mampu mengendalikan lidah. Bantahan yang terlalu cepat itu membawa kehancuran. Ya. Maka lihat, jemaat Tuhan tidak diizinkan jadi pengacara di rumahmu. Tidak diizinkan pengacara di gereja ini. Karena bidang seorang pengacara, dia harus membantah dulu. Halo. Nah, jadi kalau datang sama Tuhan, itu nggak boleh berbantah. Nah lihat, bantahan, jawaban yang terlalu cepat, itu akan membawa juga kehancuran bagimu. Ya. Terus orang yang menjaga perkataannya, itu berarti dia memelihara hidupnya. Katakan amin. Sekali lagi, orang yang menjaga perkataannya berarti dia memelihara hidupnya. Tetapi orang yang berbicara tanpa berpikir, itu akan binasa. Orang kalau berbicara tanpa berpikir, itu pasti binasa. Maka lihat, maka dengar, barang siapa yang menjaga mulutnya, berarti memelihara hidupnya, berarti memelihara nyawanya. Tetapi orang yang membuka bibirnya lebar-lebar akan dihancurkan. Amin. Maka dalam setiap ada informasi yang kau dapat, yang kau terima, pertama, jaga dulu hatimu. Setelah kau jaga hatimu, lidahmu pun akan terkendali. Kalau sudah lidah terkendali, mulutmu tidak akan berbuka lebar. Tidak ada ceritanya orang yang marah, mulutnya itu tidak berbuka lebar. Pasti terbukanya lebar. Pasti begitu. Ada yang marah begini? Enggak. Firman Allah udah jelas. Orang yang membuka bibirnya lebar-lebar itu akan dihancurkan. Ya. Maka lihat. Kekuatan suami istri itu bukan dia mampu mengendalikan atau mendominasi pasangannya. Tetapi saat dia mampu mengendalikan lidahnya. Amin. Coba dengar sekali lagi. Kekuatan suami istri, kekuatan di dalam rumah tangga, bukan saat dia mampu mengendalikan, bukan pada saat dia mampu mendominasi pasangannya, tapi saat dia mampu mengendalikan lidahnya. Amin. Ngomong kanan kiri. Yuk. Apa? Belum kan? Nah, yuk ngomong kanan kiri, kendalikan lidahmu. Nah, semua punya lidah? Kita sama-sama mengendalikannya, amin. Nah, Bapak Ibu harus tetap lebih percaya pada firman Allah daripada fakta dan kenyataan. Hari ini fakta, semua bangsa punya masalah. Ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Apalagi Indonesia sekarang sudah mulai terbagi-bagi lagi kelompoknya. Karena kelompok ini akan memilih presiden ini, kelompok ini akan memilih presiden ini, kelompok ini akan memilih presiden ini. Itu fakta dan itu kenyataan. Coba perhatikan, fakta dan kenyataan itu bisa berubah-ubah. 2 hari yang lalu BBM belum naik, tapi kemarin siang langsung naik. Yang mujizatnya kami pas antrian terakhir, gerbang SPBU ditutup,
berarti kami masih dapat harga lama. Nah, fakta memang paceklik. Fakta memang susah ekonomi. Fakta memang di mana-mana banyak bangkrut. Fakta di mana-mana memang banyak sakit. Tapi perhatikan, fakta dan situasi bisa berubah, tetapi firman Allah tidak akan pernah berubah. Kalau orang mengatakan masa ini masa paceklik, Anda harus mengatakan hari ini saya panen. Halo? Itu namanya mengalahkan dunia. Kalau hari ini Anda mengatakan sakit penyakit, Anda harus mengatakan saya tetap sehat. Halo? Kalau Anda hari mengatakan usaha saya bangkrut, Anda harus berani mengatakan usaha tetap maju. Itu Anda yang sedang diliputi dan terus diliputi oleh kasih karunia. Karena sebab kasih karunia itu bukan karena usahamu, bukan karena upah yang kau dapat, tetapi yang sifatnya tidak engkau usahakan, tapi engkau dapat. Itu kasih karunia. Amin. Maka lihat, kalau orang lain mengatakan fakta, mereka rugi, Anda harus berani mengatakan saya beruntung. Berkatmu itu selalu dimulai dari perkataan awalmu. Karena setiap perkataan yang baik kata firman Tuhan, itu akan terjadi padamu. Amin. Itu akan terjadi. Maka lihat, kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Kita baca bersama-sama bergantian, semua harus mengeluarkan suara yang keras. Katakan amin. Ya, ya. Baca firman ini dengan iman, bukan dengan melamun. Ya. Karena kalau dengan iman di dalam 16 ayat ini Anda bisa mendapatkan satu kekuatan. Tapi kalau membacanya itu hanya melamun, Anda tidak dapat apa-apa. Kalau firman Tuhan itu memberkatimu, katakan amin. Amin. Baik, kita baca ayat yang pertama. Orang yang duduk, saya dulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Belum. Ayat 2, yuk. Amin. Ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Sama-sama 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba Bapak dan Ibu perhatikan tadi, perhatikan tadi ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Perhatikan ayat pertama. Bapak, Ibu dan saudara melalui iman dan hanya melalui iman, saat Anda memilih Allah sebagai pelindungmu akan menempati semua hal yang dibutuhkan atau diinginkan padamu di dalam Dia. Amin. Nah, coba lagi perhatikan yang pertama. Sudah dan harus menjadi sifat orang percaya sejati untuk selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ya. Perhatikanlah yang pertama. Bapak dan Ibu dan saudara, orang percaya akan merasa nyaman di dalam Allah. Dia akan selalu nyaman di dalam Allah. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi orang percaya itu akan selalu nyaman di dalam Allah. Di saat dia selalu nyaman di dalam Allah, maka dia pun akan kembali kepada Allah. Di saat dia kembali kepada Allah, maka dia pun bisa beristirahat di dalam Allah. Amin. Jadi orang Kristen sesulitnya apapun, Anda harus tetap bisa beristirahat. Harus tetap bisa. Ada teman di Tewa sekarang lagi banjir kan. Mulai dari tadi malam mereka nggak bisa tidur, itulah yang cerita. Karena apa? Sedikit-dikit air sudah mulai naik ke dapurnya, ke rumahnya. Ya mereka harus bersiap-siap. Bukan itu yang saya maksud. Semua orang percaya, sesulit apapun keadaanmu, Anda harus tetap nyaman di dalam Tuhan. Anda harus tetap bisa datang kepada Tuhan. Bahkan Anda pun harus tetap bisa beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Anda dan saya, Bapak dan Ibu, harus suka dan sangat suka itu bersama, sendiri, bersama dengan Allah. Untuk bergaul akrab di dalam keheningan. Bapak dan Ibu, coba perhatikan. Anda itu harus suka bertemu dengan Tuhan sendiri. Harus suka. Gak bisa tidak. Dalam berkelompok begini boleh. Pertemuan seperti ini boleh. Ibadah seperti ini boleh. Bahkan Bapak dan Ibu bersama keluarga, suami, istri, anak-anak boleh. Tetapi yang lebih dalam lagi, Anda pribadi harus. Amin. Karena waktu Anda dengan Tuhan hanya berdua, keheningan itu selalu ada. Kenikmatan itu akan selalu ada. Rasa nyamanmu itu akan selalu ada. Rasa terlindungimu itu akan selalu ada. Maka disitulah nanti akan muncul kekuatanmu. Muncul hal-hal yang baru. Muncul suatu rumus-rumus yang tidak pernah kau pikirkan. Dan Tuhan sediakan waktu engkau berhening dengan Dia. Amin. Berikan waktu personalmu bertemu dengan Tuhan. Makanya tadi dikatakan di situ memaklumkan, ya, memaklumkan. Artinya di situ memberitahukan. Artinya di situ mengabarkan. Artinya di situ mendeklarasikan bahwa Allah itulah tubuh pertahananku, gunung pertahananku, perlindunganku. Deklarasikan, umumkan, beritahukan kepada dirimu sendiri dulu pertama. Amin. Maka lihat ayat yang ketiga tadi. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar itu sama dengan penyakit pes. Ya, penyakit pes. Yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang disebut dengan Yersinia pestis. Meskipun bakteri tersebut terdapat pada hewan,
Tetapi penyakit itu bisa menular kepada manusia. Maka setelah sudah ada COVID ini, maka juga ada yang disebut dengan virus monyet. Apa? Cacar monyet. Untung monyet tidak tersinggung. Kalau dia tersinggung, dia akan datang beramai-ramai ke tempat ini. Maka bersyukurlah Anda bertemu dengan jenis binatang apapun, dia tidak tersinggung. Ya, maka salah satu cara penularan virus tadi itu bisa dengan gigitan kutu tikus, bisa juga dengan kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi pes tadi. Itu yang tadi yang disebut dengan penyakit sampar yang busuk. Ya. Maka lihat di tengah COVID-19 itu pertama sekali di Cina. Ya. Sontak semua warga dunia mengarahkan pandangannya seluruh tertuju kepada Cina. Karena apa? Karena sebelum peristiwa COVID ini, itu juga sudah pernah terjadi tahun 1346 sampai dengan 1353. Di mana wabah pes tadi, alias sampar tadi, itu merenggut nyawa lebih kurang 25 juta jiwa warga Eropa di abad pertengahan. Maka waktu terjadi COVID-19 yang ada di Cina, semua sontak, semua terfokus, dan mereka mengingat jangan-jangan pes yang tahun 1433 sampai 1533 ini terjadi kembali. Maka lihat, situasi fakta bisa berubah, tapi perlindungan Tuhan, tudung Tuhan padamu tidak pernah berubah. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan izinkan kita semua masih bisa beribadah, bisa menghirup udara, bisa masih hidup saat ini, bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Amin. Mau mengandalkan kekayaan, orang kaya juga banyak mati saat virus corona. Mau mengandalkan kemiskinan, orang miskin juga lebih banyak mati lagi. Mau mengandalkan jabatan, posisi, bahkan banyak pejabat-pejabat yang lebih besar juga lewat juga. Mau berbicara jabatan jadi pendeta, pendeta juga banyak lewat saat itu. Baik yang senior, banyak yang junior. Mau mengandalkan sebagai jemaat, jemaat juga banyak mati. Sekarang pertanyaan, mau pergi kemana dengan fakta dan kenyataan yang sekarang ini? Maka jangan pernah cari alasan lagi untuk engkau jauh dari ibadah, jauh dari Tuhan, jauh bersekutu, berhubungan erat dengan Dia. Amin. Maka lihat, itulah yang dituntun firman Tuhan pada kita hari ini. Kalau engkau dan saya ada memasuki bulan September ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau disebut kasih karunia Tuhan bukan karena Anda layak, bukan karena saya layak, tapi pemberian Tuhan tanpa Anda usahakan. Amin. Keselamatan aja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Katakan amin. Maka lihat di situ ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka Mazmur ini memberi, Mazmur ini juga menawarkan, mau atau tidak. Sekali lagi, firman Allah itu harus diterima dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Maka firman Tuhan itu selalu ada, mau atau tidak. Mau menerima keselamatan, mau atau tidak. Karena sistem dari surga itu bukan sistem diktator. Mengapa? Karena setiap manusia yang ada ini sekarang, dia punya hak bebas untuk memilih. Mau atau tidak. Kalau Bapak dan Ibu membuktikan artinya tidak mau berlindung, tidak mau memiliki kubu pertahanan hanya di dalam Tuhan,
maka setiap resiko itu pun Anda akan terima. Tapi di saat Anda mau terima, maka dampaknya juga ada. Di saat Anda tidak mau terima, dampaknya juga ada. Kalau sama-sama punya dampak, kenapa tidak mau terus di dalam perlindungan Tuhan? Amin. Maka lihat, makin banyak kita tinggal di dalam Kristus, makin banyak kita tinggal dalam firman-Nya, maka menjadikan Dia hidup, maka menjadikan Dia tempat kita, tempat tinggal kita, dan pasti melimpahkan banyak berlimpah-limpah sejahtera. Sejahtera dari Tuhan itu akan makin besar. Kelepasan kita pada saat-saat bahaya akan selalu Tuhan halaukan. Amin. Tadi malam saya bawa satu nats firman Tuhan kepada semua yang pelayan. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan pun akan memberikan kepadamu perkara-perkara besar. Bapak dan Ibu tahu apa perkara kecil? Kalau membaca nats berikutnya, ayat berikutnya, ternyata perkara kecil itu uang. Tapi kenapa banyak manusia uang itu menjadi perkara besar? Perkara kecil itu adalah uang. Perkara kecil itulah jabatanmu. Perkara kecil itu usahamu. Perkara kecil yang lain itu semua adalah semua perkara kecil. Tapi kalau Anda dan saya bisa melakukan dan selalu komitmen di dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ingat, di saat Bapak dan Ibu memberikan waktu, hati dan tenaga, bahkan menabur tentang masalah kerajaan Tuhan, melayani apakah sebagai singers, apakah sebagai penerima tamu, apakah sebagai menjalankan kolektan, apapun itu. Kata firman Tuhan itu perkara besar. Amin. Maka Bapak dan Ibu, seberapapun, sebesar apapun gajimu di luar sana, kata firman itu perkara kecil. Itu perkara kecil. Karena segala sesuatu berbicara perkara kecil, itu pasti tujuannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau sudah berbicara perkara besar, kepentingan pribadi kita, nomor kesekian, yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Katakan amin. Maka Bapak dan Ibu, saya anjurkan, mau atau tidak mengambil pelayanan. Karena pelayanan itu sebuah kehormatan. Amin. Nah, pada saat Bapak dan Ibu sadar bahwa pelayanan itu sebuah kehormatan, maka Anda sedang melakukan perkara besar. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Jangan pernah mundur dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua jabatanmu, kedudukanmu, penghasilanmu ternyata itu perkara kecil. Maka di ayat 11 itu tentang mamon. Maka dalam hidup tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Uang atau Tuhan. Di dalam hidup hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Jemaat Tuhan tidak boleh terombak-ambik karena sebuah kebutuhan. Tidak bisa. Bapak dan Ibu tidak bisa meninggalkan ibadah itu karena sebuah kebutuhan. Saya tidak menyatakan itu salah atau tidak, tetapi ternyata itu masalah perkara kecil. Kalau dalam perkara kecil kita tidak setia, bagaimana Tuhan memberikan perkara besar? Maka perkara kecil itu berbicara masalah finansial, tapi perkara besar itu berbicara apa? Rohani. Amin. Maka segala sesuatu yang kau lakukan dengan perkara-perkara rohani, Anda pun akan mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang dari Tuhan. Maka lihat, ayat yang kedua tadi, ada 4 sebutan nama Allah di situ. Ada 4 sebutan yang melukiskan 4 aspek di situ. Yang pertama ya, yang maha tinggi. Ya, coba lagi ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama.
Yang pertama. Yang maha tinggi. Coba perhatikan. Yang maha tinggi itu kata Elyon. Ya, Elyon itu menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua ancaman apa saja yang Anda hadapi. Ya. Elyon, Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha tinggi. Yang artinya apa? Tuhan itu menunjukkan bahwa Ia lebih besar daripada semua ancaman apa saja yang Anda hadapi. Maka tadi dikatakan yang maha tinggi. Yang kedua di situ yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu Shaddai. Ya, Shaddai artinya menekankan kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Kalau musuh Bapak dan Ibu ada di depan, mudah diantisipasi. Tapi kalau musuhmu ada di belakangmu, siapa yang mengantisipasi? Halo? Musuh yang paling terberat kalau dia membelot. Dan siapa yang tahu dia membelot? Nah, musuh-musuh seperti ini pun itu kecil di hadapan Tuhan. Halo. Kenapa engkau selalu dibicarakan? Kenapa Anda selalu diomongin? Kenapa Anda selalu difitnah? Kenapa Anda selalu dijatuhkan? Karena posisimu lagi di depan. Kalau posisimu di belakang, Anda tidak akan dibicarakan. Tapi kalau Anda dijatuhkan, Anda dibicarakan, Anda difitnah oleh karena kelakuan sendiri. Nah, ini yang harus hati-hati. Kita yang harus berubah. Tapi selama Anda hidup dalam firman, selama Anda hidup dalam Yesus, belum tentu kanan kirimu juga setuju. Bahkan belum tentu orang di belakangmu juga setuju. Tapi kapan dia menusukmu kita nggak tahu. Tetapi dalam hal ini kata firman Tuhan tadi, ya kata firman Tuhan tadi, yang maha kuasa, Shaddai. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu berkuasa menghadapi, membinasakan setiap musuh sekecil apapun yang kau hadapi. Yang ketiga, ada di situ kata Tuhan. Coba ada Tuhan kan? Lanjut. Ayat yang kedua. Kata apa? Tuhan. Ngomong semua. Kata apa? Kurang semangat. Kata apa? Lebih semangat lagi katakan. Tuhan. Semua huruf besar. YHWH. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang meyakinkan Anda dan saya bahwa kehadiran Tuhan itu, kehadiran Yahweh itu akan senantiasa bersama Anda. Amin. Mau kemana? Yahweh itu selalu ada. Mau kemana? Tuhan itu selalu ada. Bisa paham? Dan yang keempat kata Allahku. Allahku itu berasal dari kata Elohim. Itu mengungkapkan kebenaran bahwa Allah telah memilih untuk bergabung secara intim dengan mereka yang mengendalikan dirinya. Jadi orang tadi yang menjaga lidahnya, dialah orang yang paling mudah dikendalikan oleh Tuhan. Waktu dia mudah dikendalikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan cepat memilihnya menjadi sekutu dengan dia. Amin. Halo, amin. Ngomong lagi kanan kiri, jaga. Hah? Ngomong lagi kanan kiri, jaga mulut. Bukan jaga dompet. Kalau jaga dompet mungkin hilang, ya mungkin paling sulit KTP lah ngurusnya ya, SIM. Kalau duit mungkin ya sudahlah. Tapi jaga mulut. Halo? Bapak-bapak, suami-suami jaga mulut. Amin.
terutama kepada anak-anakmu. Ya, terutama kepada anak-anakmu. Jaga mulut. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu yang harus Bapak dan Ibu pahami, ya. Yang harus kita telusuri. Maka coba dengarkan kembali. Semakin Anda, semakin kita, semakin Bapak dan Ibu dekat sama Tuhan dan pengenalanmu makin dalam akan Tuhan, maka akan muncul, akan selalu muncul keyakinan iman yang kuat bahwa Tuhan sudah memberi perlindungan padamu. Amin. Tuhan sudah memberi perlindungan padamu. Berapa hari yang lalu, dalam satu hari, ban kami itu sobek, langsung 2. Tapi dalam waktu berbeda beberapa jam. Saya yakin kenapa Tuhan buat berbeda beberapa jam itu. Kalau setan maunya bersamaan. Supaya nggak bisa kami kemana-mana. Tapi itu dalam waktu 1-2 jam perbedaannya. Ternyata 1-2 jam ini itu Tuhan taruh kami sobek lagi pas dekat bengkel. Maksud saya begini, coba perhatikan Bapak dan Ibu. Anda harus intim dengan Tuhan. Anda harus dalam dengan Tuhan. Maka ke depan itu tadi, kita nggak tahu ban kempes atau enggak, sobek atau kita nggak paham. Kita nggak paham. Tapi lihat, waktu peristiwa terjadi seperti itu, di mana Tuhan dekat padamu, salah satu ciri-cirinya Anda tetap damai. Anda pasti tetap damai. Coba perhatikan. Ini yang saya bisa membuat satu kebenaran. Kalau Anda selalu dekat dengan Tuhan, kalau Anda selalu dalam dengan Tuhan, kalau Anda terus pengenalanmu kepada Tuhan itu semakin kuat, apapun yang terjadi depan tanpa Anda duga, ternyata itu terjadi. Ciri-ciri utama orang dekat dengan Tuhan, dia tetap damai. Dia akan tetap damai. Tapi kalau sudah langsung kasak kusuk, ngomong gak benar, ngomong gak becus, menyalakan ban, menyalakan mobil, menyalakan tukang bengkel, tuh, menyalakan paku, menyalakan jalan, tuh. Itu biasanya pengenalan dia kepada Tuhan tipis. Halo? Anda dan saya semakin mengenal kepada Tuhan itu lebih dalam, itu membuat hidupmu akan semakin luar biasa. Amin ya? Maka lihat, kenyataan hari ini tidak hanya berbicara di Indonesia, tapi berbicara seluruh dunia. Hari ini semua dunia sedang mempersiapkan, bangsa sedang mempersiapkan bagaimana untuk mengamankan negaranya. Dan salah satunya yang harus mereka kuasai adalah nuklir. Karena nuklir ini menjadi satu senjata paling aman, satu senjata juga paling memusnahkan lawan. Apakah itu muncul di permukaan atau terselip, itu kita nggak paham. Tapi namanya suatu bangsa, bagaimanapun dia akan membuat bangsanya, rakyatnya senyaman mungkin. Sekalipun yang dia pakai ini bisa membahayakan banyak manusia, tapi ini fakta dan kenyataan. Maka lihat COVID, maka lihat virus, maka lihat perang saudara, maka lihat kelaparan di mana-mana. Dan yang paling hari ini adalah krisis masalah kerohanian. Maka lihat materialisme itu yang akan merongrong iman kita semua. Maka tidak jarang di dalam situasi yang akhir-akhir ini, manusia itu nasibnya hanya sebatas seutas tali. Tahu seutas tali? Yaitu hanya sebatas pemakaman massal. Mungkin dulu kematian itu menjadi satu hal yang menakutkan bagi kita. Karena dulu rata-rata orang meninggal usia lanjut. Jarang dulu usia muda itu meninggal. Makanya kita hanya berpikir masalah kematian itu adalah masalah kematian usia lanjut.
Jadi kalau yang masih muda, masih jauh menuju ke sana. Tapi hari-hari ini tidak ada lagi ceritanya mau kaya, miskin, mau gagah, mau ganteng, mau cantik, mau gelar profesor, doktor, apapun itu, mau pendeta, tidak pendeta. Semua sekarang sudah mau mengarah seutas tali. Dan bahkan kalau dikumpulkan hari ini, yang meninggal, yang mati pun sangat banyak. Cuman kita nggak beritahu, kita nggak lihat aja setiap hari. Coba perhatikan, ayo, kemana lagi Anda dan saya pergi kalau bukan dalam perlindungan Tuhan? Katakan amin. Maka lihat di sini, hanya Yesuslah kasih, hanya Yesuslah penyelamatmu. Maka lihat, mari kita sadar bahwa diri Anda adalah seorang pangeran kesayangan Allah. Amin. Maka lihat, Anda dan saya harus selalu bersyukur atas hal itu. Kita harus mempercayakan keselamatan hidup kita padanya. Maka wujudkanlah konsep kebenaran ini di dalam semua realita hidupmu Anda setiap hari. Mari belajar kembali lagi untuk melakukan perkara-perkara besar. Orang selalu bertanya, mungkin hari ini, tadi saya waktu duduk akan saya jawab. Orang selalu bertanya, kenapa saya selalu khotbah di bawah ini? Dan itu belum pernah saya jawab. Tapi tadi harus saya jawab. Hari ini akan saya jawab. Sebelum gereja ini tuntas, saya akan selalu khotbah di bawah. Setelah gereja ini selesai, baru saya khotbah di atas. Kenapa saya di bawah ini? Saya juga tetap mengatakan, hampir semua berkat saya mempunyai tujuan untuk membangun rumah Tuhan. Sehingga rumah kami pribadi masih dibangun sedikit masih berantakan di Palangkaraya sana. Kalau ibu yang membangun itu silahkan, tapi kalau keuangan saya belum waktunya. Sebelum rumah Tuhan ini selesai. Saya kalau pergi ke Bandung juga orang berkata, padahal kalau lihat dari Bapak kan bisa di hotel ini, di hotel ini. Saya bilang bisa. Tapi saya pergi ke Bandung ini pun saya mengambil hotel yang sederhana. Supaya selisih hotel itu saya bisa beli semen kah? Itu di dalam benak saya. Nah, tak beli semen atau beli apa? Halo? Bahkan banyak juga gembala-gembala, kapan Pak ke luar negeri? Kapan Pak ke Israel? Saya mengatakan, belum. Karena pergi ke Israel itu butuh puluhan juta. Nah, kalau puluhan juta itu saya berikan untuk pergi ke sana, itu sudah jauh lebih nyaman. Kita buat ini bahkan ada AC-nya. Prinsip saya seorang gembala, fokus utama bangun rumah Tuhan. Itu goal saya. Kalau bukan saya gembala, bangun rumah Tuhan tidak menjadi fokus saya. Tapi saya seorang gembala, saya sudah dituntun Tuhan dalam usia 37 tahun, baru saya menerima gembala. Dalam usia 37 tahun, jadi seorang gembala itu tidak mudah. Saya harus bergumul, saya harus tetap berdoa, benar atau tidak. Waktu usia saya 37 tahun, ibu merestui saya jadi gembala. Karena tolak ukur yang terakhir adalah ibu. Dan dia restui, saat usia 37 tahun baru saya terima gembala. Dan yang kedua, di dalam saya menjadi gembala, saya tahu seorang gembala harus bangun rumah Tuhan. Untuk siapa? Untuk tempat berteduh, dilatih, bertumbuh, berkembang, semua domba-domba. Dan saya sebagai gembala harus membuat tempat itu senyaman mungkin. Amin. Maksud saya begini, di dalam hidup kita ini, itu harus selalu berbicara perkara besar. Saya tidak menyatakan Bapak dan Ibu supaya tahun depan semua jadi gembala, enggak juga. Amin. Penerima tamu saja, upahmu dan upah saya di surga tetap sama. Makanya saya bilang kepada pemain singers, yang singer tadi malam, di surga itu hanya dibutuhkan penyanyi, bukan pendeta.
bukan gembala, bukan penginjil, bukan pengusaha, bukan pemborong, tapi penyanyi. Maka berbahagialah kalau Bapak dan Ibu bisa bernyanyi buat Tuhan. Karena di sorga itu tugas kita hanya memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, menyembah. Tidak ada lagi di sorga seorang pengkhotbah. Ya, posisi saya ini seorang pengkhotbah itu tidak dibutuhkan di sorga lagi. Yang dibutuhkan itu penyanyi. Maka Bapak dan Ibu tidak perlu merasa kecil hati dengan suara-suara fals. Mungkin kanan kiri agak terganggu, tapi malaikat Tuhan nggak pernah terganggu kok. Amin. Hebat sekali anakku ini, pede sekali dia, walaupun fals pede sekali. Haleluya, haleluya. Kata malaikat Tuhan di sorga. Bisa paham? Tapi posisi singer itu yang paling dibutuhkan di sorga. Maka pelayan Tuhan di tempat ini syarat utama menjadi singer bukan karena suara bagus, bukan. Tapi Anda punya hati, mari. Amin. Maka bersyukur seperti Irma tadi, suaranya sudah jadi bagus kan? Dia sudah berani sendiri tadi nyanyi. Tadi malam dia gemetaran begini. Nah, tadi dia nggak ada gemetaran sama sekali. Bahkan suaranya jadi bergelombang. Gitu. Antara dua saja gemetaran atau yang suaranya bagus kan gitu. Halo, semua harus melakukan perkara-perkara sorga. Amin. Bapak dan Ibu saat menabur untuk rumah Tuhan itu juga berbicara perkara sorga. Itulah yang disebut dengan tadi perkara-perkara besar. Katakan amin. Katakan amin. Kita yakin percaya bahwa ingat kembali lagi apa yang kau perkatakan yang lalu, kalau tidak sesuai rubah kembali. Hal-hal perkataan yang tidak jadi berkat bagimu bulan yang lalu, berapa tahun lalu, hari ini kau perbaiki lagi. Kau harus memperkatakan semua hal yang baik. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tadi malam. Haleluya Tuhan. Mari persiapkan roti dan anggur. Oh. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan apa ku membalas kasih yang terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari semua angkat anggur lebih tinggi, roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu memperlakukan ini setiap engkau mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Maka tubuh Kristus yang sempurna ini Tuhan sudah berikan padamu dan pada saya, di mana kita akan memiliki tubuh yang baru, yaitu tubuh keselamatan yang bersatu dengan Tuhan di sorga. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Kematian Kristus memberikan keselamatan bagi kita. Manusia Yesus yang tidak pernah berdosa. Maka manusia yang tidak pernah berdosa itulah yang bisa menyelamatkan manusia berdosa. Anda dan saya adalah manusia berdosa. Dan yang menjamin kita semua adalah manusia yang tidak berdosa itu, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati di kayu salib, memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya untukmu dan untuk saya. Maka segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang dari sorga akan selalu turun padamu. Damai sejahtera dari Tuhan yang berlimpah-limpah akan selalu Tuhan berikan padamu. Maka melalui darah Yesus ini kita bersatu dengan darah Yesus. Maka apabila Bapak Ibu percaya, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapak atas semua anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami cari, khususnya masalah kebutuhan kami, itu bicara perkara kecil. Tapi di saat Tuhan memberikan satu kepercayaan kepada kami, sebuah kehormatan di dalam melayani Tuhan, itu berbicara pelayan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapak, kami akan selalu mengingat lagi apa yang kami deklarasikan. Kalau tidak baik, kami ubah menjadi hal yang baik. Kalau sesuatu yang selama ini kami perkatakan tidak jadi berkat, mulai hari ini kami akan selalu memperkatakan setiap perkataan yang jadi berkat. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan memberkati semua keluarga, Tuhan memberkati suami istri, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati setiap usahamu. Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaanmu. Bahkan kemanapun kau pergi, perlindungan pertolongan Tuhan akan selalu ada padamu. Ada tiang api, ada tiang awan, ada tubuh Kristus darah Yesus yang akan terus membungkusmu. Kau akan melihat fakta boleh ada, tapi hidupmu apa yang dikatakan firman. Bukan dari fakta ataupun kenyataan, tetapi apa yang dikatakan firman. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami mau menabur di tempat ini. Persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, perpuluhan, bahkan juga pembangunan kami, apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini, Tuhan membalasmu berlipat kali ganda. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati dan persembahan bisa dijalankan.